Rakyat Jawa Tengah sudah cerdas, tidak terpengaruh terhadap kampanye-kampanye Jokowi. Kenapa? Kita lihat saja realitasnya. Selama ini, ya survei secara elektabilitas dan popularitas, Pak Andika ini sudah tidak bisa terkejar lagi. Kemungkinan besar, walaupun ya Ahmad Lutfi dan Taji Yassin ini sudah di-endorse oleh seorang Jokowi, oleh Prabowo, oleh Gibran, oleh Kaisang di situ, belum mampu mengalahkan Mak Banteng ketika terjun ke Jawa Tengah. Ini nampaknya menjadi catatan serius ya Ahmad Lutfi dan Taji Yassin ini. Kenapa? Sampai-sampai loh seorang Jokowi bisa dikerahkan, seorang Jokowi mantan presiden ya. Nampaknya tidak ada pengaruh sama sekali. Kita lihat saja sejak dari reformasi begitu kan. Jawa Tengah itu adalah lumbung PDIP. Nah, dengan adanya seperti ini, pertarungan politik antara Ibu Megawati dan Jokowi, saya kira kemampuan untuk mengadu strategi di situ adalah sosok Ibu Megawati sangat cerdas sekali begitu kan ya. Bahkan ada yang takut kampanye sendirian ya. Ahmad Lutfi Tanjazin ini saya kira kalau mereka punya kapasitas dan kapabilitas untuk membangun Jawa Tengah, punya elektabilitas dan popularitas, seharusnya mereka tanpa bantuan Jokowi dong, ya, tanpa bantuan Gibran, tanpa bantuan Kaisang, tanpa bantuan Prabowo. Jangan sendiri aja begitu. Jadi saya kira bahwa pertarungan politik ini di Jawa Tengah sangat menarik sekali, apalagi ya di Pilkada DKI Jakarta. Ini tambah menarik begitu kan. Kenapa masyarakat tidak tidak terpengaruh dengan kampanye seorang Jokowi begitu walaupun mendukung Ahmad Lutfi Tajazin? Karena pada kenyataannya masyarakat sudah cerdas ya melihat dengan realitas. Kalau ada cawe-cawe sana sini, wah sudah biasa hal-hal kayak begituan begitu kan. Nampaknya sosok seorang Ahmad Lutfi Tajazin ini nampaknya ketakutan tanpa ada modal bantuan dari seorang Jokowi dan Prabowo. Akankah di Pilkada DKI Jakarta akan seperti itu? Kita tunggu saja. Jadi jangan sampai terkesan bahwa seperti ASN begitu kan ya bisa dikerahkan ikut pilihan Jokowi begitu dalam artian jangan terpengaruh untuk dikerahkan begitu kan. Makanya kita lihat realitas kalau kita berbicara data di 2024 kemarin saat Pilpres banyak kabarnya ASN ya harus dipaksa yang mendukung salah satu calon. Jangan sampai cara-cara seperti itu dilakukan kembali. Nampaknya Mak Banteng ini ya sudah punya strategi masing-masing. Kita lihat saja. Ketika seorang Jokowi ya bersama Ahmad Lutfi Tajazin berkampanye ke sana ke sini di Jawa Tengah, satu hal yang paling orang tidak suka, yaitu adalah lempar kaos. Lah, lempar kaos ini banyak sekali begitu. Saat Pilpres saja, seorang Jokowi masih saja lempar kaos sana-sini. Ini ada apa begitu kan, ya? Buat apa kok lempar sana-sini begitu? Kalau toh pada akhirnya alasannya kangen, ya bukan seperti itu caranya. Dalam artian bahwa di negara kita itu ya punya harus menjunjung tinggi etika yang baik. Kalau mau ngasih kaos ya silakan kasih aja turun begitu kan. Mungkin kangen ya dia menjadi seorang presiden ya. Wajar ya kalau publik mengatakan bahwa pengen 3 periode. Jadi kita lihat saja nanti biasanya andalan seorang Jokowi ini banyak begitu kan ya di Pilkada DKI Jakarta. Bisa saja sebentar lagi para influencer, para artis di situ membantu Ahmad Lutfi Tajazin. Bisa saja itu terjadi. Kenapa di Jawa Timur Hovifah itu begitu karena tidak didatangi oleh seorang Jokowi untuk berkampanye karena mungkin Hovifah dianggap sebagai elektabilitasnya sangat tinggi. Tapi kalau di Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tajazin ini kiok, masyarakat sudah cerdas begitu kan untuk menentukan pilihan. Jangan terulang kembali saat Pilpres. Pertarungan Jokowi di situ ikut andil di kampanye, ya bisa saja untuk mempersiapkan Gibran di tahun 2029. Bisa saja itu terjadi karena kan inilah politik begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika Jokowi mengatakan undang-undangnya sudah hafal begitu kan.
kepala negara ya ikut berkampanye sana sini kan ada undang-undangnya. Dia sendiri kok yang menekan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan. Padahal Jokowi ini sudah purna tugas, ya masih saja sana sini. Maka saya berpikir bahwa sosok seorang Jokowi itu seharusnya menikmati ya setelah lengser seperti Pak SBY begitu santai tanpa ikut sana sini cawi-cawi sana sini begitu kan. Makanya apa namanya sosok seorang presiden kalau punya hak ya silahkan begitu. Tapi kita lihat saja masyarakatnya. Dan kan juga kan ini kan kompetensi begitu dalam artian pertarungan politik antara masyarakat. Ya seorang Prabowo tidak perlu lah ikut-ikutan masalah soal itu. Kalau sosok seorang Jokowi mau ikut-ikutan ya silakan begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya masa mantan sebagai presiden 2 periode kok tiba-tiba amblas menjadi jurkam. Itu kan aneh juga. Kan lucu begitu kan ya. Seharusnya kan mantan presiden itu berwibawa, pamornya sangat luar biasa, dihormati sana sini. Tapi ujung-ujungnya sekarang ya tidak begitu dihormati sosok seorang Jokowi begitu kan ya. Nampaknya sosok seorang Jokowi tidak memberikan keteladanan yang baik sebagai etika yang baik sebagai wakil sebagai mantan X ya atau mantan presiden. Kenapa? Ya seharusnya kan ya dalam artian bahwa presiden itu kan memberikan kebebasan terserah mau pilih siapapun tanpa ada kepentingan-kepentingan apapun. Makanya seorang Jokowi kalau ikut kampanye seperti ini kan terkesan punya kepentingan besar ya punya bagaimana untuk bisa ya orang-orang akan menganggap wah jangan-jangan Gibran sudah dipersiapkan oleh bapaknya jangan-jangan seperti itu begitu kan ini membuat heboh di media sosial dan bahkan di Jateng itu PDIP ya apa namanya banyak di media sosial mengatakan bahwa kok bisa-bisanya sebagai seorang mantan presiden kok tiba-tiba jadi jurkam. Bahkan Jokowi bagi-bagi kaos ya bareng Lutfi di gerobongan. Kangen-kangenan saja. Lah, kangen-kangenan ini maksudnya bagaimana? Dalam arti bahwa seorang Jokowi menjadi presiden apakah hanya memberikan kaos dilempar sana sini begitu kan? Makanya saya kira nggak usah lah lempar sana sini sudah nggak zaman ya di demokrasi modern hari ini sudah tidak zaman bagi-bagi kaos seperti itu begitu kan ya nampaknya terkesan wah demokrasi ini tidak baik begitu terkesan bahwa demokrasi ya itu aja ya masa kita diberikan kaos ditukar dengan pilihan seperti itu. Ya, saya kira di Jawa Tengah ini sangat menarik ya, karena ini pertarungan politik antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi begitu. Ini saya mengira bahwa di Jateng kemarin Ahmad Lutfi Tajazin itu sudah menang begitu, karena elektabilitas dan popularitas pada waktu itu ya mereka tinggi, tapi ternyata sekarang ya anjlok. SMRC itu sudah merilis begitu kan ya. Bahkan Jokowi ingin habisi PDIP dengan nimbrung kampanye Lutfi Tajazin. Benar nggak seperti itu? Bisa saja itu terjadi. Karena mungkin dengan adanya PDIP berkuasa di Jawa Tengah, ya ada kader-kader potensi di Jawa Tengah. Tapi pada kenyataannya bisa saja seorang Jokowi ini melunturkan ya justice apa yang kemudian masyarakat Jawa Tengah bisa saja partai PSI yang kemudian menguasai karena ada Jokowi, bisa saja ada partai Golkar, bisa saja ada partai Gerindra. Tapi selama ini yang saya lihat ya partai yang berwarna hijau yaitu adalah PKB itu sangat masih mumpuni di situ begitu ya untuk bisa meraup suara terbanyak. Makanya Pak Andika ini bisa kalah kalau ya catatannya kalau ya PKB ini bisa meraup suara ya dari kalangan-kalangan Nahdien untuk Ahmad Lutfi dan Tad Yazin ya. Nampaknya Tad Yazin ini kan sudah jelas didukung simpatisan ya oleh PKB, NU dan sebagainya bukan tidak mungkin mereka akan memenangkan kontestasi itu. Karena kalau daya seorang Jokowi begitu kan ya sudah tidak ada, sudah rusak, sudah lemah begitu. Daya tarik seorang Jokowi ini sudah tidak bisa mumpuni begitu kan. Coba kita lihat saja, kalau seorang Jokowi mumpuni secara elektabilitas, ya bahkan apa namanya tidak lemah, ya kenapa Ridwan Kamil anjlok di Jawa, maaf di apa di DKI Jakarta, ya. Jadi saya kira sudah tidak punya kekuatan apa-apa seorang Jokowi ini. Makanya dengan adanya seperti ini orang menganggap wah seorang Jokowi sudah tidak ada pamornya begitu kan ya, sudah tidak ada
kekuatan untuk bisa meraup orang-orang banyak. Ya karena kekuatan dari seorang Jokowi salah satunya ya satu bisa saja bansos. Kekuatan Jokowi itu loh bansos begitu kan ya. Ya kalau tidak ada bansos mana bisa gitu. Coba kita baca ini ada berita yang cukup menarik ya. Rakyat sudah cerdas dan berakal sehat ya, tidak akan mendengar dan terpengaruh meskipun Presiden ke-7 Joko Widodo turun tangan mengikuti kampanye Cagup Cawagup Jawa Tengah ya nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tajazin. Hal itu disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi merespon Jokowi yang ikut kampanye Ahmad Lutfi Tajazin. Bahkan dengan banyaknya kesalahan Jokowi itu, kata Muslim, rakyat sudah cerdas diyakini tidak akan terpengaruh dengan Jokowi yang ikut mengkampanyekan salah satu paslon. Ya, jadi menurut pengamat banyak yang mengatakan bahwa seorang Jokowi itu sudah lemah, begitu kan? Makanya setiap ada setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Artinya apa? Artinya mungkin di era hari ini Jokowi sudah tidak ada begitu. Dalam artian bahwa kekuatan seorang Jokowi saat saat menjadi kekuasaan ya bansos menjadi kekuatan. Artinya kekuatan berpikir secara idealis itu tidak permanen apa yang dilakukan, apa yang lakukan oleh seorang Jokowi begitu. Berbeda dengan sosok Anies Baswedan yang berpikir idealis, gagasan idealis sehingga tercermin bahwa ya gagasan Anies Baswedan itu tercermin mereka permanen. Orang-orang akan menjadi magnet begitu kan. Ya Anies Baswedan ini menjadi magnet kepada orang-orang ya untuk memilih Anies Baswedan, untuk mengikuti Anies Baswedan. Kalau orang Jokowi begitu kan ya. Kalau seorang Jokowi saya kira magnetnya saya kira tidak ada, ya magnetnya hanya bansos sana sini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.